Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Minggu 28 Juli 2024. Judul renungan yang pongah dihancurkan. Diambil dari kitab Yehezkiel 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dilanjutkan dengan kitab Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai 31. Simson mati. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson, musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja orang kota Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana. Lalu menguburkannya di antara Zora dan Eshitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Yehezkiel 34 adalah pasal yang digunakan Sinode GKJ sebagai tema sepanjang tahun 2024. Menariknya, ayat 16 pembacaan bulan ini, terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia menerjemahkan dengan domba yang kuat dan gemuk yang dilindungi. Sedangkan semua terjemahan asing lain mengatakan hal yang sebaliknya. Domba yang gemuk dan kuat justru dihancurkan. Apa artinya? Terjemahan bahasa Indonesia memiliki sumber teks yang berbeda dengan semua terjemahan asing lain. Tetapi selain persoalan teknis ini, terjemahan yang paling masuk akal menurut saya adalah terjemahan asing. Domba yang dihancurkan adalah mereka yang gemuk dan kuat. Gemuk dan kuat artinya merasa mampu, kuat, hebat dengan kemampuan mereka sendiri. Itu yang akan dihancurkan Tuhan. Mereka yang sombong atau pongah, merekalah yang direndahkan oleh Tuhan. Dan ini sejalan dengan sifat Allah yang merendahkan mereka yang meninggikan diri. Dalam nas yang kita renungkan hari ini, kita dapat temukan betapa pongah atau sombong sikap dari seorang hakim yang terkenal, yaitu Simson. Dia seorang hakim yang sudah mempermainkan kekuatan pemberian Tuhan dengan begitu sembarangan. Dia berbuat dursila dengan perempuan sundal. Kemudian lebih parah lagi, dia bermain-main dengan Delila, perempuan Filistin. Semula dia tidak menceritakan rahasia kekuatannya. Tetapi karena kepongahan dan kesombongannya, dia akhirnya menghancurkan dirinya sendiri dengan membongkar rahasia kekuatannya. Dia jatuh ke tangan orang Filistin. Matanya dicongkel, dia dirantai dan ditawan. Sambil memuji-muji dewanya, Dagon. Musuhnya menjadikannya diri sebagai bahan lawakan. Betapa hancur hidupnya. Ksatria dan hakim perkasa menjadi bahan olokan musuh. Tetapi di balik itu, Tuhan sedang bekerja untuk menghancurkan kesombongan hatinya.
Dia memohon pertolongan dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Kekuatannya dikembalikan seketika dan musuhnya dikalahkan olehnya. Bahkan kemenangannya jauh lebih besar dari kemenangannya yang sebelumnya. Dia kemudian dikuburkan bersama dengan kuburan ayahnya, Manoah. Artinya, dia diperhitungkan sebagai bagian dari leluhurnya. Namanya sebagai hakim Israel dipulihkan oleh Tuhan. Walaupun tetap ada harga mahal, yaitu kematiannya yang harus dibayar akibat kesombongan yang sudah ditabur olehnya. Terkadang dalam menjalani hidup, kita juga bersikap demikian. Walaupun kita tidak melakukan dosa mengerikan seperti Simson, tetapi seringkali kita juga dengan berani menjalani hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak menjadikan kehidupan rohani sebagai prioritas. Kita merasa berhasil karena usaha kita sendiri. Kita menjadi sombong dan otomatis kita menjadikan Tuhan sebagai seteru kita. Sehingga tidak aneh Tuhan izinkan kita jatuh, dipermalukan dan tidak berdaya. Tujuannya bukan untuk menghancurkan kita, tetapi agar membuat kita tidak jatuh lebih dalam. Tuhan ingin menghancurkan kesombongan hati kita dan akhirnya dapat memulihkan kita. Jangan sampai konsekuensi begitu menyedihkan seperti dialami Simson, akhirnya juga kita alami. Kita mau sungguh-sungguh hidup dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan dan menyerahkan hidup dipimpin olehnya. Tuhan ingin memakai hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Tuhan menghancurkan kepongahan hati agar kita dapat dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan namanya. Kiranya Tuhan memampukan kita.